Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk kajian Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, kita memasuki bab baru setelah kita bahas tentang bab hibatu al-umrah. Kita masuk ke bab baru, bab ke-22, yaitu tentang bab al-luqatah. Bab al-luqatah. Apa maksud dari kata al-luqatah ini? Al-luqatah بضم اللام وفتح القاف على المشهور هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. Luqatah dengan dhammah lamnya dan fathah qafnya luqa ya, ta ya, adalah al-mal dha'i, itu harta yang hilang. Harta yang hilang dari pemiliknya. Yaltaqituhu ghairuhu, yang dipungut oleh orang lain. Jadi luqatah itu tentang barang yang hilang. Apa hukum barang yang hilang dalam Islam? Bolehkah kita ambil? Bolehkah kita miliki? Atau kita biarkan saja? Ketika antum melihat ada jam, misalkan di pinggir jalan, terjatuh di tengah jalan, atau HP, atau emas, atau uang, bagaimana hukumnya? Kita akan pelajari, insya Allah lebih mendalam dalam bab ini. Al-luqatah itu salah satu aqsam. Barang yang hilang atau barang temuan itu ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama adalah qismun tafihun la tatba'uhu himmah awsatun nas. Barang yang hilang itu, jenis pertama adalah jenis barang yang sepele, yang tidak berharga, yang orang biasanya tidak tertarik dan tidak tergiur untuk mengambilnya. Seperti apa? Dicontohkan kesaut, seperti cambuk. Pada zaman dahulu cambuk nggak ada harganya. Kalau sekarang mungkin cambuk ada yang mahal ya. Warraghif, dan sepotong kue. Fahada yumallaku bil iltiqat wa la ilzam ta'rifuha. Kalau benda-benda seperti ini, sepotong kue, mungkin sebutir telur, ya, 1 kancing baju, pokoknya barang-barang yang tidak ada nilainya di masyarakat, maka barang-barang seperti ini kalau mau diambil itu nggak apa-apa, langsung diambil dan tidak perlu diumumkan. Bagaimana sepotong kue diumumin 1 tahun? Nggak mungkin. Itu boleh diambil dan dimanfaatkan atau dikasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Ini barang-barang yang sifatnya sepele, mungkin termasuk 1 real atau 1.000 rupiah di Indonesia. Wasani, jenis kedua dari barang yang hilang itu adalah ma la yajuzu iltiqatuhu. Ada barang-barang hilang yang tidak boleh diambil, tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena barang ini bisa menjaga dirinya. Barang yang hilang itu bisa barang hidup, bisa barang mati. Benda hidup bisa benda mati. Kalau itu benda hidup, ada yang bisa menjaga dirinya. Seperti apa? Seperti unta. Kalau ada unta jalan-jalan di kampung antum, jangan langsung ditarik ke kamar atau dimasukin ke garasi majikan. Kenapa? Karena unta ini, mungkin kalau di kota jarang ya, tapi kalau di kampung di bar itu ada. Itu nggak boleh diambil. Kenapa? Karena dia bisa menjaga diri. Dia punya kaki yang kuat, sehingga kalau ada musuh bisa ditendang sama dia. Dan juga dia punya perut yang bisa menampung mungkin 1 sumur bisa habis sama dia. Jadi dalam 1 bulan nggak minum kuat dia. Kenapa? Karena punya persediaan air yang sangat banyak. Seperti tangki air yang dibawa sama dia. Makanya disebut safinatu as-sahra. Unta itu subhanallah luar biasa. Makanya disebutkan dalam surat dalam Al-Quran, alam tara kaifa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana penciptaannya unta? Kenapa unta yang disebut bukan kambing atau sapi? Karena unta memang hewan istimewa, hewan yang luar biasa besarnya, namun dituntun sama anak kecil nurut. Dia kalau ditabrak mobilnya bisa kebalik, dan banyak kecelakaan mobil nabrak unta, orangnya meninggal karena setelah ketabrak unta itu menjatuhi mobil tersebut dan membuat cedera orang yang membawa
kebalik, ontanya mati juga sih. Tapi memang luar biasa. Sebesar itu, namun ketika kepalanya sudah ditarik pakai tali, kemudian dipegang oleh anak kecil, dia nurut kemana aja berada di bawah. Itu onta. Kemudian dia bisa berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh dan dalam waktu yang sangat lama tidak berhenti. Subhanallah. Kenapa? Pertama, dia diberikan kekuatan fisik yang luar biasa. Yang kedua, dia memiliki persediaan makan dan minum yang sangat banyak. Jadi dia kuat nggak minum berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, karena perutnya penuh dengan air kalau sudah minum. Ya. Nah, kemudian dia juga bisa membela diri jika ada musuh, ada hewan yang mau membahayakan, dia bisa bela dengan kakinya, dengan kukunya. Termasuk juga yang tidak boleh diambil adalah hewan besar sejenis onta seperti sapi, kerbau. Kalau ada kerbau lagi lepas dari pemiliknya, jangan antum ambil. Biarkan sampai ketemu sama pemiliknya. Onta juga seperti itu. Sapi juga seperti itu, termasuk kuda. Bahkan disebutkan keziba, termasuk juga kijang. Kalau ada orang melihara kijang itu lari dari kandangnya, jangan ditangkap. Kenapa? Karena kijang ini dia bisa lari menghindari musuhnya. Ya. Dan antum gak berhak menangkap dia. Atas dasar apa menangkap? Kecuali kalau menangkap, antum tahu pemiliknya mau dibalikin ke pemiliknya, nggak apa-apa. Tapi ditangkap untuk dikandangin atau diambil, itu tidak boleh. Ini yahrum iltiqatuhu. Benda-benda yang bisa menjaga diri, hewan-hewan yang bisa menjaga dirinya tidak boleh diambil oleh kita. Itu kalau benda hidup. Kalau benda mati termasuk mobil tidak boleh kita ambil. Kecuali kalau kita ingin laporkan ke polisi atau kita tahu pemiliknya, atau tujuannya diamankan biar gak diambil orang lain misalkan yang tidak amanah. Nah, yang ketiga, wana mustalis ma ada dzalik. Macam yang ketiga dari benda temuan ini, bukan kelompok pertama yang remeh dan tidak berharga, bukan juga kelompok kedua yang bisa menjaga diri. Dan ini kebanyakan benda temuan ya jenis ini. Dompet, HP, uang, ya, dan sejenisnya, pakaian. Maka bagaimana hukumnya? Fahadha huwa alladhi yushra'u iltiqatuhu. Ini yang boleh diambil dan dipungut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dijaga biar tidak rusak, biar tidak diambil oleh orang yang tidak amanah, dan tujuannya adalah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Bukan alhamdulillah saya dapat emas 10 gram di jalan. Bukan rezeki antum itu. Antum ngambil untuk diumumkan dan dikasihkan ke pemiliknya. Adapun nanti pemiliknya ngasih, alhamdulillah saya berterima kasih, ini kasih 100.000, 200.000, itu rezeki antum. Tapi aslinya antum hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkait dengan luqatah ini diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang luqatatiz zahab. Ada emas yang hilang atau jatuh, awil warid atau perak, perhiasan atau uang. Karena emas ini bisa dalam bentuk uang, dinar, atau perak dalam dirham, atau dalam bentuk perhiasan, kalung, cincin, gelang dan semacamnya. Faqal, ketika Rasulullah ditanya tentang luqatah ini dari emas atau perak, beliau menjawab apa? Ikrif bika'aha wa ifasaha. Umumkan kepada masyarakat, umumkan kepada kaum muslimin tentang pengikatnya. Jadi kalau sekarang dompet, misalkan uang di dalam dompet, maka beritahu dompetnya warna apa atau jenisnya misalkan. Atau disebutkan bahwa kami telah menemukan uang di dalam dompet. Seperti itu. Sebutkan jenis barang yang untuk menjaganya. Kalau emas di dalam kantong misalkan, atau pundi dan yang sejenisnya. Telah ditemukan sejumlah perhiasan di dalam pundi, sudah sampai situ. Jangan disebutkan pundinya warnanya ini, terbuat dari ini, jangan. Kenapa? Karena tujuannya untuk menguji nanti orang yang mengaku. Kalau tiba-tiba ada yang datang, oh ya, saya dengar Anda menemukan emas dalam pundi. Iya benar. Antum tanya, pundinya warna apa? Bentuknya seperti apa? Terbuat dari apa?
Kalau ternyata dia pemiliknya pasti tahu undinya warna coklat, terbuat dari kulit, di atasnya ada slatingnya atau diikat. Kalau cocok, memang dia yang selalu pemiliknya. Sebab kalau ngaku-ngaku nggak mungkin bisa pas, ya, nggak mungkin dia bisa nembak. Iya. Ekarfika'aha wa ifasaha. Beritahukan tentang pengikatnya, terbuat dari apa, atau diikat dengan apa, dan kantongnya kalau memang itu di dalam kantong atau dompetnya. Summa arif hasanah. Kemudian pemberitahuan atau pengumuman itu berlangsung selama 1 tahun. Ini untuk barang-barang berharga, emas, perak, uang yang banyak, ya, mungkin perhiasan. Beritahu selama 1 tahun. Para ulama mengatakan 1 tahun itu tidak tiap hari diumumkan, tapi caranya dalam 1 pekan itu diumumkan setiap hari di tempat-tempat perkumpulan manusia, imam di majami'in nas di masjid. Ya. Di masjid tidak boleh kita mencari barang yang hilang, mengumumkan barang hilang, tapi boleh mengumumkan barang temuan. Ya. Atau ditulis di dinding masjid telah ditemukan barang dalam bentuk ini yang merasa memiliki, silakan hubungi fulan atau imam masjid. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau menanyakan atau mengumumkan, saudara-saudara, barang siapa yang menemukan jam tangan saya tolong dikembalikan, ngumumin di masjid haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW melarang mengumumkan barang yang hilang, antar syidid dhalah, dan juga anil bai' fil masjid. Itu disuruh untuk mendoakan semoga Allah tidak menemukan barang Anda ketika ada orang yang minta atau mengumumkan barang hilang yang ada di masjid. Kenapa? Ini nama masjidul la yubna li hadza. Karena masjid itu bukan dibangun untuk mengumumkan barang hilang yang lepas dari dia. Ya. Ada mengumumkan barang yang ditemukan itu termasuk membantu orang yang kesusahan. Summa arif hasanah, umumkanlah selama 1 tahun. Bagaimana 1 tahun itu? 1 tahun dalam sepekan itu setiap hari diumumkan. Kemudian setelah seminggu gak ada yang mengaku, maka setiap pekan, setiap Jumat misalkan diumumin, gak tiap hari lagi. Minggu kedua itu kosong sampai hari Jumat misalkan atau hari Ahadnya. Setiap minggu selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan tiap minggu berarti 4 kali, berarti 7 kali pengumuman plus 4, 11 kali diumumkan. Belum ada juga yang mengaku dan merasa memiliki barang tersebut, belum ada yang datang. Maka umumkan lagi tiap bulan. Berapa bulan? Ya 11 bulan sampai 1 tahun. Berarti 11 dan 11 kira-kira 22 kali diumumkan. Itu cara mengumumkan barang yang hilang. Sekalipun itu bukan keharusan, tapi kira-kira seperti itu cara mengumumkan. Kalau sekarang bisa di media massa, di televisi, di WhatsApp, itu lebih cepat lagi. Selama 1 tahun. Fa'il lam tu'raf, kalau nggak ketahuan juga pemiliknya, fastanfiqha, maka Anda boleh menggunakan barang temuan itu. Emasnya bisa dijual untuk beli kebutuhan, atau uang itu dipakai untuk beli keperluan Anda. Dengan syarat apa? Wal takun wadi'ah. Namun barang itu masih tetap menjadi titipan. Jadi bukan memiliki, bukan. Boleh dipakai tapi sebagai titipan, pinjaman. Fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahr. Kalau suatu saat nanti dari masa yang akan datang tiba-tiba ada yang aku datang, dia menjadi pemiliknya dan benar terbukti bahwa dia pemiliknya, ya, maka fa'addaha ilaihi, maka berikan memang barang dia, berikan kepadanya barang itu. Sekalipun uangnya udah kemakan, sekalipun barang itu udah dijual, kasihkan harganya. Kalau pasnya dapat misalkan dijual dapat 10 juta dan antum pakai untuk beli motor atau apa, maka ketika pemiliknya datang suatu saat, gak ada batasan kapanpun dan dimanapun, yang jelas dia pemilik aslinya, padahal udah lewat 1 tahun, gak apa-apa, antum ganti 10 juta itu. Atau kalau perlu belikan emas yang sama. Kenapa? Karena itu wadiah, sebagai titipan. Kalau di kita mungkin banyak yang merasa kalau nemu barang itu udah rezeki dia, kalau senang langsung dipakai. Keliru, itu bukan milik dia. Oleh karena itu dia boleh memakainya setelah 1 tahun setelah diumumkan, namun bukan memiliki. Itu hanya sebagai titipan. Ini yang terkait dengan emas, perak dan sejenisnya.
Wasa'alahu an dhalatil ibil. Kemudian orang itu bertanya lagi pada Rasulullah tentang unta yang tersesat atau hilang. Bagaimana hukumnya kalau kita menemui unta? Qala malaka walaha. Apa urusanmu dengan unta itu? Jangan diganggu, biarkan. Da'ha, biarkan. Fa inna ma'aha khida'aha wa siqa'aha. Karena unta itu dia memiliki sepatunya atau kakinya yang bisa untuk berjalan kemana-mana dan menjaga dirinya. Wa siqa'aha, dia punya air minumnya yang ada di perutnya yang bisa menjaga hidupnya. Jadi dia nggak perlu diambil, biarkan aja sampai ketemu dengan pemiliknya. Ini untuk unta dan sejenisnya. Wa taridul ma' wa ta'kulu syajar. Dan dia bisa datang ke tempat air minum, sumur, mencari air sendiri, dan bisa memakan pohon-pohonan yang dia dapatin di jalan. Hatta yajidaha rabbuha, biarkan sampai ketemu dengan pemiliknya. Wa sa'alahu 'anil syah. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah tentang kambing, ini lebih kecil. Kambing bagaimana? Qala khudha. Kalau kambing enggak apa-apa, ambil kambing itu. Fa innaha hiya laka. Karena kambing itu imma menjadi milikmu. Artinya kalau nanti diumumin setahun enggak ada, antum bisa sembelih atau bisa jual. Tapi maksudnya menjadi amanah ya. Awli akhika, atau untuk saudaramu. Saudara Anda punya pemiliknya atau orang lain yang selain dia. Awil dzib, atau untuk serigala. Kalau kambing itu dibiarkan bisa diterkam harimau, diterkam serigala, dan akhirnya sia-sia. Mana yang paling baik? Yang paling baik diambil dan dijaga, diumumkan. Ya, kalau perlu dirawat. Kalau nanti dia beranak pinak ya, tinggal nego sama pemiliknya. Saya simpan selama 1 tahun beranak 2, gimana nih? Ya kalau dia ikhlas sudah separuh-separuh bagus. Kalau enggak ya sudah, memang itu amanah ya diundangkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, itu makna global dari hadis ini. Kita lihat ma yustafadu minal hadis. Nah, silakan dibaca. Abu Ali, anna ma yustafadu minal hadis nomor 1. Anna man wajada malan dha'i'an, anna man wajada malan dha'i'an arbaha rabbihi la yamkanu min hifdhi nafsi. Ustuhibba lahu akhduhu al-hifdh wasiyadati halak wal istihbab arjahul aqwal. Yang pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah anna man wajada malan dha'i'an rabbih. Barang siapa yang mendapatkan barang yang hilang dari pemiliknya, la yamtani'u min hifdhi nafsi, dan barang ini tidak bisa jaga diri. Ya, tentunya barang yang tidak bisa jaga diri imam barang benda mati kayak emas, perak, dan uang, atau hewan, namun hewan yang tidak bisa menjaga diri seperti kambing, ayam, dan seterusnya. Ustuhibba lahu akhduhu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah bagi orang yang menemukannya untuk mengambilnya. Ya. Biqasdil hifdz, dengan tujuan untuk menjaga wasiyana anil halak, dan menjaganya dari kebinasaan. Kalau dibiarkan mungkin dia akan mati kelaparan atau diterkam harimau atau binatang buas. Oleh karena itu sebaiknya diambil, sunnah. Tentunya yang disunahkan adalah orang yang amanah. Kalau orang yang mau mengambil untuk manfaat dirinya sendiri ya jangan. Wal istihbabu huwa arjahul aqwal, dan hukum tentang sunnahnya mengambil barang yang hilang itu untuk disimpan itu adalah perkataan yang paling kuat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan wajib ya. Tapi yang sahih adalah sunnah. Kalau nggak diambil itu nggak dosa ya. Baik, yang kedua wika'aha wa wi'aha wa jinsiha liyumazziza an malik sifatiha fayahtabir man idda'a dhaya'aha minhu fadzalika min tamami hifdhiha wa adaiha ila rabbiha. Nah, yang kedua
ya'rifal wajid aw an yu'arifal wajid bika'aha. Yang menemukan itu harus memberitahukan tentang barang pengikatnya, diikat pakai apa, wa wi'aha dan kantongnya atau dompetnya atau kotaknya. Supaya apa? Supaya bisa membedakan antara barang yang hilang itu dengan barang lainnya. Dan juga sebutkan jenisnya. Misalkan uang recehan kertas misalkan, atau uangnya rupiah atau dolar atau real, diberitahukan nggak apa-apa. Ya, supaya apa? Supaya bisa menguji pemiliknya yang mengaku dia telah kehilangan. Fadzalika min tamami hifdhiha wa adaiha atau min tamami hifdhiha wa adaiha lirabbiha, dan itu termasuk kesempurnaan dalam menjaga dan memberikan kepada pemiliknya. Jadi diberitahukan telah hilang, telah ditemukan uang di dompet misalkan dari kulit atau uang rupiah, sejumlah uang rupiah dalam dompet misalkan. Sudah seperti itu aja. Artinya orang akan tahu kalau yang hilang itu adalah uang dalam dompet. Kalau orang yang memiliki barang tersebut tahu, pasti langsung bertanya uang itu sekarang di mana, dan antum tanyakan berapa uangnya, jumlahnya, uangnya pecahan berapa. Kalau memang pas berarti dia pemiliknya, langsung dikasihkan. Nah, yang ketiga, ayarifuha sana fi majmu'ah majami'in nas ka abwaba masajid wal mahafal wal aswaq wal aswaq wa fi makan wujdanina au li annaha makana bahas makan bahas sahibiha wa yablighul wa yuballighul jihad mas'ula anha kadawal syurta fi zamanina wa fi zamanina yakun nushdanuha fi suhuf wa ida'at wa talfaja idza kanat luqata khatirah. Nah, yang ketiga, hendaknya yang menemukan ini mengumumkan barang hilang tersebut di tempat-tempat perkumpulan manusia selama 1 tahun. Seperti apa? Di pintu-pintu masjid, diumumkan di pintu masjid atau di dinding masjid, dikasih keterangan. Wal mahafil, tempat pertemuan manusia. Wal aswaq, di pasar-pasar. Dan yang sangat penting diumumkan di tempat di mana barang itu ditemukan. Kenapa? Karena tempat hilangnya itu biasanya selalu didatangi oleh pemiliknya. Oh ya, saya kemarin jalan ke Nasim misalkan, antara jarak misalkan X13 dengan Jaliat misalkan, kira-kira jatuh di situ. Pasti itu akan cari di daerah itu. Umumkan, imam di pinggir jalan atau di Jaliatnya misalkan, karena tempat itu yang biasanya dicari oleh pemiliknya. Kemudian wayubadul jihad mas'ul anha, termasuk juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada instansi-instansi yang bertanggung jawab seperti polisi, kantor polisi, ya, pos keamanan, kepala kampung, kepala desa, RT dan seterusnya. Dan boleh juga yakun nusdanuha fil as-suhuf, bisa juga diumumkan melalui koran pada zaman sekarang ini, wal idza'at, radio, wal tilfaz, dan televisi, in kanat luqatah khatirah, kalau barang temuan ini adalah barang berharga, barang yang berharga. Kalau nggak berharga ya habis nanti untuk iklan di televisi. Kalau nilainya ratusan juta bisa diiklankan di televisi atau di koran-koran. Tapi kalau cuma 100.000 ya sudah cukup di masjid-masjid atau ditulis tulisan tangan atau diketik. Nah, yang keempat, ilam tu'raf fi maddatil 'am jaza lahu infaquha wa baqi musta'iddan li a'ta'i sahibiha 'awduha mithlaha in kanat misliyatan aw qimmatiha in kana mutakawwiman. mutakawwiman. Nah, ilam tu'raf fi muddati hadzal 'am atau fi muddatil 'am, apabila setelah 1 tahun kok enggak ketahuan pemiliknya, enggak datang juga pemiliknya, maka boleh dia menggunakan barang tersebut. Yang menemukan boleh memakainya, ya, musta'iddan li yata'i sahibiha, dengan syarat dia memakai namun siap untuk mengembalikan kapanpun, siap mengembalikan kapanpun dan dimanapun, karena itu sebagai wadi'ah, sebagai pinjaman titipan, ya.
Awadhaha misluha. Kalau memang ada yang mirip, nanti dikembalikan barang itu sesuai dengan barang yang dia temukan. Kalau ada yang sama, dikembalikan yang sama. In kanat misliha au qimatuha in kanat mutaqawwama. Kalau uang, ya dikembalikan yang nilainya sama. Bukan barang itu dibalikin lagi karena udah kepake. Uangnya udah kepake, maka diganti yang nilainya sama. Nah, yang kelima, fa in madha 'alaiha al-haul walam tu'raf milkuha aw malakaha multaqituha mulkan qahriyan. Nah, min ghairi ikhtiyarin kal irth ba'da al-haul iwadhaha in kanat mawjudah. Nah, yang kelima, apabila telah lewat 1 tahun dan tidak diketahui pemiliknya, maka yang menemukan barang itu memilikinya secara qahri, secara paksa. Ya. Maksudnya mau tidak mau dia memiliki barang itu. Min ghairi ikhtiyar, tanpa dipilih, seperti irs, warisan. Apa ada orang milih warisan? Ada nggak orang milih warisan? Nggak ada. Warisan itu ya sudah rezeki dari Allah. Dia anaknya orang kaya, dapat warisan. Apa antum bisa mewarisi hartanya Malik Abdullah misalkan, atau harta ya nggak bisa. Antum bukan apa-apanya, karena warisan itu adalah rezeki dia, karena Allah tentukan menjadi keturunan orang tersebut. Jadi orang yang menemukan barang juga seperti itu. Allah tunjukkan antum menemukan barang itu, sudah antum jadi pemiliknya. Nggak boleh dikasih ke orang lain untuk dimiliki orang lain, tidak boleh. Kenapa? Karena memang itu adalah sudah antum yang menemukan, antum yang memiliki. Namun harus siap mengembalikan kalau suatu saat orangnya itu datang. Kalau barangnya masih ada, dikembalikan barangnya. Kalau tidak ada, dikembalikan nilainya atau harganya. Yang keenam, in jaa'a sahibuha walau ba'da amadin tawil wa wasfuha tufi'at ilayhi. Kalau datang pemiliknya sekalipun sudah lama, 10 tahun, 15 tahun, namun dia benar menyebutkannya itu benar sesuai dengan barang yang hilang itu, maka cukup sebagai bukti dan dikembalikan kepada dia. Wa yakfi wasfuha bayyinatan ala annaha lahu. Kalau dia bisa menyebutkan jenis-jenis dan ciri-cirinya, itu sudah bisa menjadi bukti bahwasanya dia itu adalah memang pemilik yang sah. Ya. Dia adalah pemilik yang sah dan tidak perlu ditanya lagi bukti-bukti lain. Tidak perlu ditanya bukti-bukti mana yang menguatkan bahwa dia adalah pemiliknya. Nggak perlu ditanya sertifikatnya mana bukti pemilikannya, nggak perlu. Karena sudah jelas kalau dia bisa menyebutkan dengan benar, berarti memang dia bukan orang yang ngaku-ngaku, tapi memang pemiliknya. Kalau yang tadi ada syuhud, nggak perlu saksi, nggak perlu sumpah. Lianna wasfuha hiya bayyinah, karena dia bisa menyebutkan berarti memang dia pemiliknya. Keterangan bukti bahwa dia itu pemiliknya. Fa bayyinatu kullu syai'in bihasabi. Keterangan segala sesuatu adalah tergantung kondisi. Fa innal bayyinah man abana al-haqq wa adhara. Karena yang disebutkan bayyinah, keterangan, bukti adalah yang bisa membuktikan bahwa itu benar yang dia lakukan. Apa yang dia dakwakan itu benar. Wa wasfuha kamil bidzalik. Nah, dia bisa menyebutkan jenis-jenisnya atau barang tersebut dia sebutkan secara persis, itu sudah cukup bagi dia untuk mengambil barang tersebut. Wa hadhihi qa'idah 'amma fi kulli al-ahwal. Dan ini kaidah umum yang dipakai dalam segala bentuk kondisi. Alladhi yad'iha ahadun wa la yakunu lahu fiha munazib fa yaktafi bi wasfihi. Ada orang mengaku sesuatu, kemudian enggak ada orang lain yang mengakuinya. Misalkan ada HP hilang, kemudian tiba-tiba datang dia mengatakan, saya kemarin kehilangan HP, warnanya begini, jenisnya ini, dan bungkusnya ini. Kalau benar sudah, nggak perlu atau tanya mana faktura pembeliannya, apa berapa pulsa yang ada di dalamnya. Mungkin dia nggak ingat. Sudah, kalau dia udah nyebutin secara jelas, sudah berarti dia pemiliknya. Kecuali kalau ada 2 orang yang ngaku dan dua-duanya sama. Ini ngaku kehilangan, ini juga ngaku kehilangan. Dua-duanya bisa menyebutkan dengan jenis yang sama, maka antum cari detailnya. Mana buktinya salah satu dari kalian itu pemilik? Apa punya kwitansi? Kalau satu punya kwitansi, satu tidak, berarti yang punya kwitansi itu pemiliknya. Kalau yang tahu pulsanya, yang satu tahu pulsanya, atau tahu SIM cardnya apa,
kan bisa mobile, bisa zen, bisa simpati, ya kan? Dia tahu, yang satu tahu satu enggak, ya sudah, berarti yang tahu inilah pemiliknya. Dengan cara apapun bisa dibuktikan dia adalah pemiliknya. Amma dhalatul ibil wa nahwaha mimma yamkanu bi quwwatihi au bi adwihi au bi tayranihi fala yajuzu iltiqatuha. Adapun barang hilang yang berbentuk hewan seperti onta karena dia kuat, atau kekuatan larinya seperti kijang, atau tayranihi dia bisa terbang seperti burung, tidak boleh diambil. Li'anna laha wa min tabi'atihi wa tartibillahi iyyah ma yahfazuhu wa yamna'uha, karena dia dengan kemampuan yang Allah berikan padanya, dia bisa jaga diri, nggak perlu diambil. Lakin in wajadta fi mahlaka ruddat bi qasdil inqad la iltifat. Namun kalau hewan ini berada di tempat yang berbahaya, jadi onta di pinggir jurang misalnya, kalau dibiarin dia jatuh dan mati, maka antum boleh ambil, diselamatkan. Tujuannya untuk menyelamatkan. Burung misalkan terperangkap di jaring, antum ambil dan lepas, bukan untuk dimiliki. Iya. Atau kijang lari ke daerah yang disitu ada harimaunya, nggak apa-apa, diambil ke tempat yang lebih aman. Yang kedelapan, amasya, adapun kambing, fal ahsan ba'da akhdhiha an ya'mal fiha al-aslah min akli ha muqaddaran qimataha. Kalau kambing ya tinggal dilihat setelah diambil ini, imma dikasih makan, dirawat, dan ini butuh biaya, mungkin antum nggak bisa karena sibuk. Kalau enggak udah disembelih, nanti diganti pemiliknya dengan nilainya. Atau dijual, kemudian uangnya disimpan. Atau dibiarkan selama 1 tahun. Cuma selama 1 tahun butuh makan dia, butuh kandang, atau punya kandang. Bagaimana? Ya boleh dipilih mana yang terbaik. Watarkuha biduni akhdiha ta'bidun laha lil halal atau ta'ridun laha lil halal. Sedangkan kambing kalau dibiarin saja tanpa diambil, itu dia bisa imam tabrak mobil, imam dimakan harimau, atau serigala dan seterusnya. Fa in jaa sahibuha raja'a biha aw bi qimatiha aw thamaniha. Kalau ada pemiliknya yang datang, kemarin saya dengar Anda menemukan kambing. Mana kambingnya? Wah, kambingnya udah saya jual ke pasar. Terus orang ini, kenapa dijual? Saya kan nggak bisa melihara kambing, saya nggak punya tempat, nggak punya rumput, nggak ada yang ngurus. Sudah, ini uangnya silakan ambil. Dan pemiliknya harus maklum. Soalnya sendiri yang hilang kambing, ya. Kalau yang lainnya mungkin nggak dijual. Nah, wa illam ya'ti fahiya liman wajadah. Kalau nggak ada yang datang mengaku pemilik kambing tersebut, maka sudah, berarti kambing itu milik si yang menemukan. Namun dengan syarat, kalau suatu saat datang pemiliknya, dia harus mengembalikan atau mengganti pemiliknya. Ya, demikian yang saya sampaikan dari bab al-luqat ini. Mudah-mudahan menambahkan pengetahuan kita terhadap ilmu syariah yang luas dan mulia ini, dan bisa menjadikan tambahan khazanah ilmiah kita dalam masalah fikih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, pada pertemuan pertanyaan. Betul. Banyak sekali penemuan masalah bayi. Kemudian setelah besar orang tuanya aku gimana Ustaz? Iya, kalau bayi disebut al-laqit. Kalau luqatah itu barang atau hewan. Kalau anak hilang dipungut itu namanya laqit. Bagaimana hukumnya? Nah, bayi ini lebih berhak untuk dipungut. Sebab kalau bayi dibiarin, bukan bayi, biasanya bayi memang ya, atau anak kecil ya, ditaruh di pinggir sampah, mungkin sengaja dibuang, atau di rumah sakit nggak ada yang ngaku karena nggak bisa bayar, orang tuanya kabur. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau memang antum mampu untuk memungutnya, pungut. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup dan normal. Kalau tiba-tiba suatu saat orang tuanya datang, kemudian mengaku bahwa dialah orang tuanya, maka antum harus serahkan kepada dia selagi dia bisa membuktikan bahwa itu anak dia. Bagaimana? Sekarang ada tes DNA. Ya, tes DNA-nya. Kalau DNA-nya sama, itu berarti memang dia orang tuanya. DNA dan sidik jari, sidik jari nggak bisa DNA bisa. Atau kalau dia punya surat akte lahir, tapi biasanya ya susah, bayi nggak bisa ketahuan namanya siapa, dan akte itu kan nama. DNA biasanya. Kalau memang dia punya bukti, atau mungkin dia bayinya waktu itu diculik orang dan ditaruh di pinggir jalan, dan dia bisa membuktikannya, maka nggak apa-apa,
kembalikan karena asal dari barang pemilikan adalah hanya untuk ijazah. Antum dapat pahala yang menemukan, yang merawat, dapat pahala seperti merawat anak yatim. Ya. Nah, Allah. Nah, sebentar dulu. Tolong. Abu Hamzah, tolong. Tadi dijelaskan masalah penemuan di masjid yang nggak boleh mencari penemuan di masjid. Mencari barang hilang di masjid nggak boleh. Mengumumkan barang hilang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi gimana kalau sebaliknya, Ustaz? Kalau orang yang hilang sendiri mengasih tahu mampirnya terus diumumkan. Iya tetap. Pokoknya intinya baik yang kehilangan maupun lewat orang lain tidak boleh mengasih pengumuman di masjid. Bahkan pakai tulisan pun tidak boleh. Kalau di dalam masjid ya. Kalau di luar masjid nggak apa-apa. Tapi dalam masjid tidak boleh karena dia akan menyibukkan orang yang di masjid. Ya. Dan yang jelas ada larangan Rasulullah SAW. Tapi kalau ditemukan jam tangan di masjid diumumkan nggak apa-apa. Barang yang udah ketemu nggak apa-apa. Tapi untuk mencari barang tidak boleh. Nah, saudara Pak Bakar. Oh sama. Ya. Ya intinya masjid itu dimanfaatkan untuk pengumuman, baik mikrofonnya di luar, di dalam. Itu intinya masjid itu tidak boleh untuk menjadi tempat mencari barang. Kalau mengumumkan barang ditemu nggak apa-apa, mencari barang tidak boleh. Nah. Bukan masalah di dalam masjid atau di luar, tapi menggunakan fasilitas masjid itu ya sama aja dengan tapi kan maksudnya itu orangnya atau gimana itu? Ini kadang-kadang si mic-nya bukan mic-nya, mikrofonnya itu kan mikrofon kecil. Iya, itu iya, enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Oh iya, masalahnya itu gitu. Nah, satu lagi. Nah, jangan disebutkan semuanya. Ciri-cirinya aja. Misalkan telah ditemukan uang di dalam dompet, sudah, atau uang rupiah dalam dompet. Jangan disebutkan dompet warna apa, disebutkan uangnya berapa, jangan. Untuk kunci nanti. Nah. Oh, kalau ada alamatnya nggak perlu diomongin, menurut telepon aja. Halo, ini uangnya ketemu. Ya, makanya kalau antum ada dompet kasih alamat dan nomor telepon. Ya. Kalau hilang, dari mudah-mudahan nggak hilang, itu langsung ketemu insya Allah. Anak sebenarnya pernah kehilangan dompet itu di Sinai ya. Di dalamnya ada 1.500 dan segala surat-surat. Anak udah subhanallah putus asa, nggak ketemu gitu. 2 hari setelahnya, salah seorang dokter di Jami'ul Imam nelpon anak, Abu Ziyad katanya. Antum kehilangan sesuatu? Iya, saya 3 hari yang lalu hilang dompet dan isinya. Ini ada orang nelpon anak, ngasih dompetnya katanya. Jadi di dompet anak itu ada kartu nama salah seorang dokter di Jami'ah yang tersimpan. Akhirnya orang yang menemukan atau yang orang lain itu nelpon bahwa ini dompet ini ada nama antum. Akhirnya anak temui beliau dan alhamdulillah ketemu. Cuman uangnya udah gak ada. Jadi pintar, diambil uangnya 1.500 kira-kira, dompetnya ditaruh di pinggir jalan. Nah mungkin yang nemu dompet di pinggir jalan terus dibuka-buka dalam telepon. Alhamdulillah. Yang paling penting iqomah sih gak hilang. Bingung. Iya. Penting. Kalau nggak ada KTP-nya gimana tuh? Saya pernah nemu begitu juga. Ya kalau nggak bisa ya kita gimana lagi? Kalau ada alamat, ada telepon itu. Jadi nggak perlu diumumin, itu udah jelas. Nah, mengumumkan orang meninggal di masjid ya di kita. Ada yang pernah baca tentang larangannya? Enggak. Siapa yang pernah baca tentang larangan hukumnya? Ustaz nanti pernah? Anda belum lihat sebenarnya anak. Iya. Ya zahirnya secara umum selagi tidak ada larangan itu boleh. Yang dilarang itu jualan. Yang dilarang itu bernasib nyanyi-nyanyi di masjid atau mengumumkan barang hilang. Itu yang dilarang.
Selain itu mengumumkan kerja bakti, mengumumkan ada pertemuan, mengumumkan ada walimah. Boleh saja. Zahirnya tidak ada larangan, selagi tidak ada larangan, insya Allah boleh. Cuman kalau ada yang pernah baca fatwa ulama yang dilarang, tolong diberitahukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta